keputusan memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya, menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan presiden RI periode 2014-2019 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Demikian disampaikan dalam rapat musyawarah Majelis Komisioner pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2006 yang oleh Handoko Agus Saputra selaku Ketua Merangkap Anggota Majelis Komisioner, Sauludin Tengedin Layana selaku Anggota Majelis Komisioner. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2006 oleh Majelis Komisioner yang namanya disebut di atas dengan didampingi oleh Victoria Vanessa selaku panitia pengganti setelah dihadiri oleh para pihak. Ketua Majelis terterangan Handoko Agus Saputra, anggota Majelis Sauludin terterangan, anggota Majelis Sidang terterangan. Demikian majelis sudah membacakan putusan sekitar nomor 074 kepada para pihak apabila tidak puas dengan putusan Komisi Informasi memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding kepada PT UN atau Badan Peradilan terkait. Setelah 14 hari atau setelah berkekuatan tetap, maka nanti akan dimintakan eksekusi kepada Perma untuk masing-masing pihak untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang diputuskan. Dengan demikian, register 074-10-PSI-A-M-A-20 dinyatakan ditutup. Majelis pindahkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang selesai, hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih ya rekan-rekan media pers dan khususnya publik yang telah menemani kita sejauh ini ya. Kita berawal memang awalnya dengan Bang Mike ini menggugat-gugat di KIP ini di Semarang, tapi belum kayaknya di sini duluan ya. Jadi ya terus terang kita bahagia perjuangan kita ini. Sebenarnya saya bilangkan bahwa ini bukan untuk saya, ini untuk publik. Dan ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama, atau kok beda, kok dekatnya ini tanda tangannya begini. Itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada. Ini kan banyak disembunyiin. Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. Semoga nanti publik, mau siapapun orangnya, mau dia presiden, gubernur, dewan, kalau dia merasa memang dia ingin tahu ijazah pejabat publiknya, dia harus berkirim surat ke PPID. Kalau tidak dikasih, seperti yang kita alamin ini perjuangan panjang ya Bang Mane ya? Ya, berbulan-bulan. Berbulan-bulan dengan ada drama-drama keluarnya keputusan KPU 731 yang membuat publik marah. Ini kemarin saya bilang ini bukan kemenangan saya, ini kemenangan publik yang marah itu. Akibat publik marah atas keputusan 731, muncul demo hashtag-hashtag yang mengancam menepalkan KPU. Ya. Dicabutlah 731 dan dikasihlah ini kepada kita. Ini kemenangan publik. Saya bilang terima kasih ke publik-publik yang rewel akan hak publiknya, yang kemarin itu yang banyak mengkritik KPU akan peraturan 731. Dan akhirnya juga walaupun memang perjuangan itu tidak langsung menang 100%, dikasih tapi ditutupin, kita berjuang lagi dan akhirnya tercapailah yang namanya kita tunggu apakah Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang kasus ataupun perkembangan kasus ijazah Jokowi dan juga tentang cuplikan video tersebut. Nah, jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini ataupun mereka memberikan support kepada para penegak hukum. Mereka memberikan support ya teman-teman. Ya, rakyat kecil tetap mendukung kebenaran dan kejujuran yang dilakukan para penegak hukum. Nah, jadi teman-teman, disinyalir banyak pejabat yang menggunakan ijazah palsu. Nah, sepertinya KPU siap akan bongkar jika ada laporan yang mencurigakan karena ijazah palsu NKRI rusak diobok-obok manusia tak berkualitas. Tambah miris lagi, rakyat makin bodoh, miskin kekayaan NKRI din keruk habis ni
korup, hukum amburadul, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, Jokowi kalau terbukti ijazahnya palsu, Jokowi harus dipenjarakan. Nah, sudah jelas teman-teman, kalau misalnya ijazah ataupun terbukti ijazah palsu Jokowi itu, maka dia harus diseret ke penjara, ya, karena dia telah menyiksa rakyat ataupun menyiksa para warga Indonesia, membuat menderita karena dia telah memimpin 10 tahun dengan penipuan atau tentang pemalsuan ijazahnya ini. Nah, semoga kawal terus perkara ini sampai betul-betul tuntas. Ini negara republik kekuasaan rakyat, publik jangan dibodohi, dikalahkan oleh kepentingan sekelompok orang. Nah, kita kawal terus perjuangan publik, jangan sampai kecolongan. Ya, jadi teman-teman, mantap rakyat menang melawan sang penipu dan pengkhianat Jokowi. Kebenaran telah menjadi milik rakyat dan rakyat harus mengadili Jokowi sebagai koruptor kelas kakap yang diakui dunia internasional. Jadi teman-teman sudah sangat-sangat yakin Jokowi nggak bakal datang lagi di pengadilan. Nah, jelas teman-teman, Jokowi tidak mau datang di pengadilan karena dia takut terbongkar suatu kebohongannya tersebut. Karena dia takut juga dipenjarakan teman-teman, makanya dia takut datang ke pengadilan. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya Pak Jokowi tidak mau datang di pengadilan ataupun di persidangan, maka dia harus dijemput paksa. Ya, kita tidak takut dengan dia itu. Dia sudah jadi mantan presiden karena dia sudah setara dengan warga terkecil. Makanya kita tidak takut untuk menjemput paksa dia itu, teman-teman. Ya, karena dia tidak mau datang ke persidangan, maka kita jemput paksa saja. Ya, biar dia tahu bagaimana rasanya membohongi para rakyat selama 10 tahun menjabat. Nah, jadi teman-teman, semoga segera terbuka terang benderang agar tidak gaduh terus, ya. Jadi, jika hakim takut mati dengan azab pedih, pasti bela yang benar. Nah, begitu juga kepada para hakim ini supaya bisa membela yang mana yang salah ataupun mana yang benar. Ya, biar pada akhirnya nanti tidak akan menerima karmanya. Ya, jadi teman-teman, selamat untuk hakim yang jujur, selamat untuk kemenangan Bonatua dan rakyat Indonesia. Semoga ada hakim yang jujur lagi demi rakyat. Jadi teman-teman, semoga Pak Hakim kali ini bisa memberikan kejujuran, ya, dengan membongkar ijazah palsu Pak Jokowi ini, ya, biar rakyat nyaman dan bisa berdamai kepada Pak Hakim, karena Pak Hakim yang lain bisa tidak membenarkan yang salah. Jadi teman-teman, perjarakan saja Jokowi, kembalikan rumah pemberian rakyat yang di Solo, rakyat nggak ikhlas. Ya, para rakyat sudah pada menyesal karena telah memilih Pak Jokowi sebagai pemimpin negara. Mereka mengira Pak Jokowi ini baik-baik saja, tidak mempunyai kasus. Jadi teman-teman, semoga apa yang diambil dari negara untuk ataupun rumah Jokowi semoga segera dikembalikan ataupun dikembalikan di negara, ataupun aset-aset yang dia ambil di negara kita semoga diambil kembali, teman-teman. Nah, jadi bravo Bonatua injut terus sampai terbongkar kebusukan Jokowi dan penjabat yang ikut berbohong. Nah, jadi jelas sekali ijazahnya Jokowi benar-benar asli palsunya. Nah, terima kasih Pak Bonatua dan para pejuang kebenaran semua. Terus maju berjuang, doa-doa kami menyertai perjuangan kalian semua. Nah, jadi sebusuk apapun yang disimpan sampai mati pun busuk itu tidak akan hilang. Nah, begitupun ketika Pak Jokowi sudah mati nanti ataupun sudah meninggalkan dunia, maka dia terus-terusan diingat karena dia telah menipu rakyat selama 10 tahun menjabat. Nah, itu suatu kebusukan nama Pak Jokowi karena telah membohongi para rakyat. Nah, jadi teman-teman, kita harus salut yang masih ada yang peduli mengurus kebenaran karena diduga tidak baik. Semangat kita mendukung sampai akhir. Nah, semoga para penegak hukum ini ataupun para pejuang kebenaran semoga bisa secepatnya terbongkar ijazah palsu Jokowi ini, ya teman-teman. Nah, kemenangan berpihak kepada yang benar, yang menang adalah rakyat. Jokowi kau bertobat. Ya, KPU jahat banget akhirnya kena batunya. Semoga KPU sadar rakyat lebih pintar daripada KPU serapat-rapatnya. Ya, jadi teman-teman,
hore publik menang termul kejang-kejang kejahatan tipu-tipu ijazah bakal hancur. Ya, ya teman-teman, pada akhirnya nanti para termul ini bisa pada hancur. Nah, jadi harus Bang Bonatua dan Bang Michael atas kemenangan di KIP maju terus sampai ijazah Joko Widodo terbukti. Ya, jadi jangan pantang mundur ya teman-teman. Jangan menyerah, harus dibongkar secepat mungkin. Nah, jadi teman-teman, ucap puji dan syukur Allah akan memberikan kesehatan kepada para penjuang kebenaran. Nah, para penegak hukum di negara ini, Anda semua jangan macam-macam dengan rakyat Indonesia. Kami semua tidak takut dengan melawan para penegak hukum yang pengkhianat ini. Jadi teman-teman, masih adakah hakim-hakim yang jujur, berani, tegas, dan adil seperti Hakim Handoko di NKRI? Ya, semoga para hakim-hakim ini bisa jujur ya teman-teman, tidak membela kebohongan. Ya, biar tahu Jokowi ini bagaimana rasanya telah membohongi para rakyat. Ya, jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini, ayo rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke kita lawan para pengkhianat dan bersihkan dari para perusak dan koruptor, biar aman dan damai sejahtera bangsa kita. Ya, para rakyat Indonesia mau bersatu supaya para pengkhianat bisa akan diseretkan ke penjara karena mereka maunya Indonesia pada aman-aman saja. Jadi teman-teman, terima kasih Bang Bona atas perjuangan Anda yang tidak mengenal lelah dan putus asa. Semoga harapan rakyat nantinya bisa mulai ada hasil dari sedikit demi sedikit. Ya, jadi semangat terus ya. Nah, semoga para hakim yang jujur semua masuk surga. Sebaliknya para hakim yang tidak jujur dimasukkan di neraka karena membela suatu kebohongan Jokowi tentang pemalsuan ijazahnya.